Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga tetap semangat ya, walaupun kita belajar via daring. Jangan bosan untuk belajar melalui video yang dikirimkan, supaya kalian tidak tertinggal pelajarannya. Dan jangan lupa untuk selalu membaca zikir pagi ya, juga murojaah Al-Quran. Semoga dengan itu Allah selalu menjaga. Allahumma amin. Dan karena masih pandemi, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita belajar fikih ibadah pelajaran 6 tentang adab sholat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kaum muslimin bergembira setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Lalu bagaimana ya seharusnya kita mengisi hari kemenangan ini? Yuk ikuti penjelasannya pada pelajaran berikut. Ada beberapa adab yang harus kita jaga pada hari raya Idul Fitri, yaitu yang pertama mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Mengenai pakaian, tidak harus pakaian atau baju baru ya. Jadi tidak harus kalau mau lebaran itu harus beli baju baru, tidak seperti itu. Boleh kita memakai baju yang lama, yang penting dia bersih, suci dari hadas dan rapi ya, seperti itu ya. Yang kedua, sarapan sebelum berangkat ke tempat sholat. Jadi tidak boleh puasa ya di tanggal 1 Syawal. Yang ketiga, memperbanyak takbir mulai malam harinya sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang keempat, memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari tempat sholat Idul Fitri. Misalnya rumah kalian di Arbes dekat Al-Bayan. Nah kemudian ingin mengikuti sholat id di lapangan sepak bola. Nah awalnya kalian dan keluarga berangkat lewat jalan depan, yaitu lewat jalan lintas timur. Nah kemudian nanti pulangnya lewat belakang dari lapangan sepak bola, kemudian nanti tembus mungkin ke masjid Jannatul Firdaus Istana Yatim ya, baru sampai ke Arbes. Nah mutar, dan walaupun itu agak jauh dan menyita waktu, tapi Allah akan beri pahala yang besar dari kesedikit keletihan yang kita lakukan. Yang kelima, sholat Idul Fitri hendaknya dilaksanakan di tanah lapang dan terbuka, kecuali jika ada halangan seperti hujan. Jadi jika sholat id seperti di daerah kita ya, kadang ada yang melaksanakan di masjid, ada yang melaksanakan di lapangan. Maka yang lebih afdol, yang lebih utama itu adalah kita pilih tempat yang sholat idnya dilaksanakan di lapangan terbuka, karena untuk mensyiarkan, untuk memperlihatkan besarnya agama Islam kepada umat lainnya. Adab yang keenam, saling mengucapkan kalimat tahniyah atau ucapan selamat kepada sesama muslim. Nah, apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bisa kan kalian menghafalnya? Artinya, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Yang ketujuh, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Selanjutnya, bagaimana ya cara pelaksanaan sholat Idul Fitri? Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sebaiknya kita mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama, menuju tempat sholat sambil bertakbir hingga sebelum sholat. Yang kedua, imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat. Yang ketiga, sholat Idul Fitri tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. Beda ya dengan sholat wajib atau sholat jamaah qashar, kita kalau berjamaah tetap menegakkan azan dan iqamah. Tapi kalau sholat id tidak ada azan dan iqamah. Yang keempat, pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la dengan cara jahar atau dikeraskan ya, disuarakan. Ini imam yang baca ya. Yang kelima,
Pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali, lalu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah sama dengan cara jahar juga, dengan cara dijelaskan, disuarakan ya, dikeraskan. Yang keenam, setelah salam, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, lalu ditutup dengan doa. Pada hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Nah, seperti apa ya bunyi takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah yang hak selain Allah, dan Allah lah yang Maha Besar. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. Bagaimana ya jika sholat Idul Fitri jatuh pada hari Jumat? Apabila sholat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Nah, ini terkhusus untuk kaum laki-laki ya. Nah, melainkan cukup mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat seperti pada hari-hari lainnya. Nah, apa ya dalilnya? Ada hadis Rasulullah SAW, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Shallan nabiyyul 'aida, tsumma rakhassa fil jumu'ati faqala, man syaa'a ayyusalliya falyusalli." Yang artinya, Nabi mengerjakan salat Id, lalu beliau memberikan keringanan untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Beliau bersabda, siapa yang ingin salat Jumat, silahkan dia mengerjakannya. Sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Meskipun demikian, orang yang sudah ditunjuk sebagai imam rawatib, imam tetap pada suatu masjid, hendaknya tetap melaksanakan sholat Jumat, karena dikhawatirkan ada kaum muslim yang tetap ingin melaksanakan sholat Jumat. Sampai kita di akhir pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita ringkas dulu ya. Nah, pertama, Idul Fitri merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Yang kedua, di antara adab sebelum melaksanakan sholat fitri adalah mandi, berpakaian rapi, lalu berjalan menuju tempat sholat sambil bertakbir hingga sebelum sholat. Yang ketiga, sholat Idul Fitri dikerjakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Yang keempat, khutbah Idul Fitri dilakukan setelah sholat. Yang kelima, jika Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, melainkan mengerjakan sholat zuhur saja. Nah, sedikit tambahan ya, berarti ada perbedaan antara pelaksanaan sholat Id dengan sholat Jumat. Yang pertama, tempat pelaksanaan. Kalau sholat Id, afdolnya, utamanya itu pelaksananya adalah di lapangan terbuka, sedangkan sholat Jumat di masjid. Nah, kedua, sholat Id tanpa diawali dengan azan dan iqomah, sedangkan sholat Jumat harus didahului dengan azan dan iqomah. Kemudian waktu khutbah dalam sholat Id, khutbah dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Id, sedangkan pada sholat Jumat, khutbah dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menerapkannya kelak ketika masuk Idul Fitri ya. Nah, dan kita akhiri hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.